Saya Arya Sinulinga, inilah 7 produk layanan BUMN terbaik minggu ini. Dan kita akan lihat dan dengarkan apa saja produk-produk tersebut. Produk pertama yang mau kami sampaikan adalah produknya dari PT PN 14. Mereka akan mengeluarkan produk gula, namanya Golata. Golata ini targetnya sekitar 1.500 ton. Dan juga ini akan menggandeng UMKM. Kita harapkan produk gula dari PT PN 14 ini bisa masuk ke pasar, dibeli oleh masyarakat, dan masyarakat juga bisa mendapatkan kualitas gula terbaik dari PT PN 14. Di NTB, sekarang masyarakat NTB sudah bisa menikmati sebuah layanan bus dari Damri. Dan ini tidak hanya untuk penumpang biasa, tapi penumpang untuk disabilitas. Karena disediakan 10 kursi untuk kawan-kawan disabilitas. Ini adalah langkah dari Damri untuk menghargai dan juga memberikan ruang bagi kawan-kawan disabilitas mendapatkan fasilitas transportasi yang terbaik. Dan itu bukan di Jakarta loh, tapi di NTB. Komitmen dari BUMN untuk menghasilkan produk farmasi dari dalam negeri dan tidak lagi tergantung dari produk luar negeri sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kimia Farma. Kimia Farma kemarin sudah membuat obat penanganan COVID-19. Namanya apa? Favipiravir. Obat ini mudah-mudahan bisa memberikan tambahan obat lagi bagi kawan-kawan yang terkena corona. Dan ini adalah komitmen yang memang didorong oleh Pak Jokowi supaya industri farmasi kita tidak lagi tergantung kepada produk-produk luar negeri, sehingga ketergantungan kita akan obat-obat yang diimpor dari luar negeri semakin berkurang. Tidak hanya itu, anak perusahaan holding farmasi BUMN yaitu Indofarma juga sudah mulai mendistribusikan obat untuk penanganan pasien COVID-19 yang dinamakan dengan Remdesivir. Nah, obat ini ditujukan untuk pasien rawat inap dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini para pasien COVID-19 bisa tertangani semakin baik dan bisa mengurangi fatalitas dari COVID-19. Kalau berbicara mengenai COVID-19, orang akan ingat namanya tes PCR. Tes PCR. Nah, kemarin menjadi sebuah kontroversi karena tes PCR ini harganya beragam, bisa mencapai 2,5 juta, sampai 3 juta, sampai 3,5 juta. Akhirnya pemerintah menetapkan bahwa batas maksimal harga dari tes PCR adalah Rp950.000. Nah, dengan harga Rp90.000, kawan-kawan Indofarma justru membuat produk lebih murah dari ketentuan batas maksimal tersebut. Mereka mengeluarkan tes PCR sebesar Rp750.000. Semoga diharapkan dengan cara seperti ini akan makin banyak orang yang bisa dites untuk tes PCR. Sehingga jangkauan tes yang memang dibutuhkan semakin luas akan semakin banyak juga. Dan itu akan membuat kita bisa menangani corona dengan baik. Kita tahu bahwa COVID-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan, tapi juga berdampak kepada ekonomi. Dan untuk itu, kawan-kawan dari BNI menghasilkan sebuah produk perbankan yang membantu para petani. Produk perbankan ini dinamakan dengan Kartu Tani Berjaya, yang dikaitkan dan berhubungan dengan aplikasi digital yang gunanya apa? Ini bisa membantu para petani untuk bisa mengakses pembiayaan ke BNI. Sehingga diharapkan mereka akan bisa dapat pelayanan yang terbaik dan tercepat. Dan inilah produk yang dikhususkan oleh kawan-kawan dari BNI khusus untuk petani. Apalagi di masa COVID-19 seperti ini. Aplikasi ini akan membantu para petani tidak perlu ke bank BNI lagi. Tapi mereka bisa mengajukan pembiayaan lewat aplikasi digital dan didukung oleh Kartu Tani Berjaya tadi. Semoga dengan karya ini para petani Indonesia bisa bangkit dan bisa menaikkan pertumbuhannya lagi.
Produk halal dan sertifikasinya menjadi sangat penting di Indonesia. Dan untuk itu, kawan-kawan BUMN kita, yaitu Surveyor Indonesia, telah bekerja sama dengan MUI. Sertifikasi produk halal ini akan mendukung jaminan produk halal di Indonesia. Pemenuhan sertifikasi halal produk ini khususnya untuk produk makanan, minuman, dan produk kosmetik. Ya, ini adalah usaha dari kawan-kawan dari Surveyor Indonesia sehingga sertifikasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan ini juga akan membuat konsumen di Indonesia itu akan merasa lebih aman dan lebih nyaman untuk membeli produk-produk yang sudah disertifikasi, khususnya sertifikasi dari Surveyor Indonesia. Di samping kita harus memperkuat daya tahan kita di bidang farmasi, bidang pangan, kita juga butuh daya kekuatan kita di urusan keamanan. Dan kali ini BUMN kita yaitu PT PAL telah selesai melakukan modernisasi kapal perang yaitu namanya Malahayati 362. Kapal ini sebenarnya sudah tua, tapi dengan dilakukannya modernisasi, maka kapal ini akan mampu untuk kembali bertempur untuk peperangan-peperangan modern. Dan ini diperkirakan bisa membuat usia operasional peperangan dari kapal Malahayati ini mencapai 15 tahun ke depan. Dan juga tidak hanya dari sisi kemampuan fleksibilitas dalam berlayar, tapi juga diberikan kekuatan peningkatan kemampuan modernisasi. Juga dilakukan terhadap yang namanya Combat Management System dari kapal Malahayati. Dengan kemampuan ini, maka kapal Malahayati bisa bertempur dalam pertempuran modern. Ini juga akan memperkuat pertahanan keamanan kita. Ini adalah 7 produk layanan BUMN yang terbaik dalam minggu ini. Semoga minggu depan kita akan dapatkan lagi 7 produk baru lagi yang untuk melayani negara dan melayani rakyat Indonesia. Sampai ketemu minggu depan.